Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma antakum rasulu faguzuhu wa ma nahankum anhu fantahu. Wa qala aydan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusika rajulun minkum muttaki'an ala arikatihi yuhaddasu bi hadisin anni fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa innama harrama Rasul mislul ladzi harramallahu wa rawahu Ahmad wal Hakim wa Ibnu Majah al-Miqdam ibni Ma'adi Kariba wa zada Abu Daud ala inni utitul kitaba wa misluhu ma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di saat yang sangat mulia, bisa bertemu muka, berpandang wajah di Aflah al-Mubarakah yang mulia menunggu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah dan berbahagia ini, weekday, selamat bersiap-siap atau lagi sarapan, yang lagi ngopi, yang lagi baca Quran, yang lagi siap-siap, para ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Sehat selalu dan selalu tetap semangat. Kali ini kita ambil tema yaitu Bab Nabiyyil Hidir, Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ke-1485. An Ibnu Abbas annahu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ya bertukar pikiran dengan Hur bin Qais. Tamara huwa wala Hur bin Qais, berkata Khidir, maka lalu dia tempat itu baik.
Al-Fazari fi sahibi Musa qala Ibnu Abbas huwa khadirun famarra bihima Abay ibn Ka'ab pada'ahu Ibnu Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa alladhi salas sabil ilal lukihi hal sami'tu. Makalah dia tempat ya Ubay Ka'ab Ibnu Abbas lalu memanggilnya, katanya saya berita atau bertikai pendapat dengan kawannya ini tentang sahabat Musa yang dimintakan Musa agar diberi jalan supaya dapat bertemu dengannya. Adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan keadaannya? Kata Ubay, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada suatu ketika Musa berada pada suatu kaum dari Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu dari kaum Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru sa'nahu qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu bainama Musa fi mala'im min Bani Israel ja'ahu rajulun faqala hal ta'lam ahadan a'lam minka qala la fa'auhallahu ila Musa bala abduna khadir fasa'ala Musa sabil ilaiha faju'ila lahu alhur ayatan wa qila lahu idza faqad talhauta farji fa innaka satalqahu bakana yabtagu yasba'ul haud fi bahri faqala Musa fatahu ra'aitu idza awaina ila sahratin fa inni nasitu al-haud wa ma ansani illa syaitan an azkurahu faqala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasan fawajada khadiran makana min sa'nihima alladhi qassallahu fi kitabih. Jadi ada seorang laki-laki qala na'am yaqul baina Israil ja'a rajul, seorang laki-laki datang kepadanya lalu bertanya, adakah engkau ketahui seorang yang lebih alim dari engkau? Gitu. Ada enggak? Gitu. Jawab Musa, tidak. Tuhan lalu mewayukan kepada Musa. Dia bertanya, ada yang lebih alim, lebih soleh daripada engkau? Langsung Allah mewahyukan, ada yang hambaku Khidir. Musa ada, yaitu hambaku Khidir. Musa lalu menanyakan jalan untuk menjumpai, maka dijadikan ikan sebagai tanda, dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan maka kembalikan, engkau akan menemuinya. Musa lalu mengikuti ikan itu di laut. Pelayan Musa berkata kepadanya, tahukah Tuhan, ketika kita di atas batu besar ikat telah melompat ke laut, saya lupa menceritakannya dan setanlah yang menyebabkan saya lupa. Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembalilah mengikuti jejak mereka untuk mengetahui keadaannya. Mereka menemui Khidir, maka terjadilah peristiwa antara mereka sebagai yang diceritakan Tuhan dalam kitabnya Al-Quran surah Al-Kahfi 60-82. Baca Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Itu Nabi Khidir, ya. Hadis yang ke-1486 an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama sumiya al-khadira annahu jalasa ala parwatin bayda'a fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ia dinamakan Khidir atau hijau. Khidir ialah karena duduk di atas bumi yang putih, tetapi kemudiannya berubah menjadi hijau. Khidir itu duduk di bumi, di pasir putih, mungkin di pantai ya, kayak di Bali gitu ya, pasir putih ya, langsung jadi hijau.
Hadis ke-1487 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu katanya, kami pernah memetik buah kabats bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ambillah buah yang hitam karena itulah yang lebih baik. Mereka bertanya, pernahkah Tuhan mengembala kambing? Jawab beliau, Nabi pernah mengembalanya. Jadi qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu najani al-kabas wa inna Rasulullah sallallahu alaikum bil aswadi innahu fa innahu atyabuhu qalu akuntu tar'a al-ghanam qala wa hal min nabi illa wa qad ra'aha. Apakah pernah mengembala? Gitu kan. Dari Abu Musa berkatanya, Rasulullah SAW bersabda, di antara orang laki-laki banyak yang sempurna. Di antara perempuan hanyalah Aisyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Kelebihan Aisyah dari perempuan-perempuan yang lain adalah seperti kelebihan tasrid, roti yang diberi kuah dari semua kanan. Paham tuh, Bun? Pintar. Jadi serap semuanya itu diserap. Roti kan dikasih kuah langsung. Jadi menyerap ilmunya cepat gitu. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, di antara orang laki-laki banyak yang sempurna dan di antara perempuan banyak Aisyah, banyak atau hanyalah Aisyah, istri Fir'aun dan ketauhidannya. Jadi istri Fir'aun itu walaupun suaminya non muslim, dia nggak mau masuk kafir, akhirnya dibunuh sama kuda, kakinya diikat kuda sebelah kiri dan sebelah kanan, akhirnya ditarik sampai belah karena gak mau masuk Islam. Bukan pembantunya? Bukan. Jahat banget. Sampai belah badannya, ditarik sama kuda. Pas ketahuan. Iya. Ditarik, cuman Allah mengangkat ruhnya sudah hilang. Jadi kelihatannya setelah jasa dia. Makanya sudah dinas masuk ke dalam surga Siti Aisyah, Khadijah, Fatimah dan Siti Maryam. Kan ada pembantunya juga tuh yang masuk yang berdua. Di antara orang laki-laki banyak yang sempurna dan di antara perempuan hanyalah Aisyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Istri Maryam menjaga kesuciannya. Istri Maryam ketika tidak ada makanan minta sama Allah di dapur. Kalau belum masak, ya Allah pingin makan, langsung datang dikirim dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Binti Imran. Jadi Aisyah itu anak laki-lakinya Imran. Kelebihan Aisyah dari perempuan-perempuan lain adalah seperti kelebihan tasrid atau roti yang diberi kuah dari semua makanan. Anib di Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yanbaghi li abdin ayyakula inni khair min Yunus ibni Matta wa nasabahu ila abi. Hadis ke-1489 dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang tidak pantas mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Hubungan keturunan adalah kepada ayahnya. Hadis ke-1490 dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, dia bersabda, Nabi Daud alaihissalam dimudahkan membaca bacaan ke satu bacaan, maksudnya ayat-ayat yang mengandung hikmat dan pujaan kepada Tuhan, sebagaimana dapat dibaca dalam Mazmur atau Jabur. Qala Khufayf ala Dawud alaihissalam al-Quran bakana ya'muru bidawawihi badus raju bayaqra'ul Quran. Beliau menyuruh supaya siapkan binatang tunggang lalu diberi pelanan. Beliau membaca bacaan sebelum tunggu atau tunggangan beliau itu diberi pelana. Beliau memakan hasil kerja atau usaha tangan beliau sendiri. Nabi Daud ya. Qabla an tusraju Daud wa la yakul illa min amal yadih. 1491 dari Abu Zuhair atau an Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah
Ayyu masjidin wudi'a awwalu qala al-masjidil haram qultu summa ayyu qala summa al-masjidil aqsa qultu kam bainahuma qala arba'una summa qala haitsuma adrab katsu salatu fasalli wal ardu lakal masjid. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, saya bertanya, "Hai Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula didirikan?" Jawab beliau, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu masjid tertua di dunia. Atau Mekah. Tanya saya, kemudian yang mana lagi? Jawab beliau, kemudian Masjid Aqsa, Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, Muqaddas, Palestina. Tanya beliau, berapa lamanya antara keduanya? Jawab beliau, 40. Kemudian beliau bersabda, di mana saja engkau mendapatkan waktu sembahyang, maka sembahyang, dan di bumi ini engkau adalah masjid tempat sembahyang. Apa? Hadis yang ke-1492 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang laki-laki yang menyalakan api, kemudian kupu-kupu dan binatang-binatang jatuh ke dalam apa ini? Apa itu? Dan dia bersabda, ada 2 orang yang perempuan bersana, 2 orang yang naik anaknya. Lalu datang serigala dan dilarikan anak-anak seorang di antara mereka. Kata ya, yang satu, hanyalah anak engkau yang dilarikan. Serigala, kata seorang, hanyalah anak engkau yang dilarikannya. Mereka lalu meminta putusan kepada Nabi Daud. Beliau memberi keputusan bahwa anak yang tinggal itu kepunyaan perempuan yang lebih tua. Mereka lalu pergi kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Lalu diceritakan kepadanya, kata Sulaiman, bahwa sanya kemari 9 pisau supaya yang belah anak ini untuk kedua orang ibunya. Perempuan yang lebih muda lalu berkata, ini kisah yang dikisahkan oleh Abu Nawas. Ada 2 ibu yang ada 2 orang ibu yang memperebutkan anak. Bainahum faqaltu as-sughra la tafa'al yarhamukallahu wa bainahuma faqadha bihi lis-sughra. Jangan Tuhan lakukan, Tuhan memberi rahmat kiranya kepada Tuhan. Itu anaknya, beliaulah memutuskan bahwa anak itu untuk perempuan yang muda. Itu 1493. Dari Abu Hurairah katanya, saya mendengar Abi Hurairah sami Rasulullah yaqulu ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu syaitan hina yuladu payastahillu sarihun mimasin syaitan ya ghairu Maryam wa baniha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan maka nangis, disentuh oleh setan ketika lahirnya itu. Lalu ia memekik menangis karenanya selain Maryam dan anaknya. Maka nangis anak itu, karena setan disentuh setan. Kecuali Maryam sama anaknya. Siapa anaknya Maryam? Isa Musa. Hadis yang ke-1494, an Ali yaqulu sami'tu Nabi sallallahu yaqulu khairun nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisai Khadijah. Dari Ali radhiyallahu katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, perempuan dunia terbaik pada masanya ia Maryam binti Imran. Maryam anak laki-lakinya Imran. Dan perempuan terbaik umat ini ialah Khadijah. Sudah Khadijah disebut pertama baginda Muhammad SAW. 1495 dari Abu Hurairah Khadijah binti Khuwailid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, an Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nisa'u Quraisy khairun nisa'i raqibna al-ibil
ahna'u ala tiblin war'ahu alayya zaujin bidati yadai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita Quraisy itu amat baik, mereka dapat menunggang unta, amat pengasih pada anak-anak dan pandai menjaga harta suaminya. Hebat ya. An Ubadah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa na Isa ibn Abdullah wa rasul wa kalimatuhu alqahu ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan narun haqqun adqalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Esa dan tanda bersekutu, Muhammad hambanya dan rasulnya, Isa hamba Allah, rasulnya dan kalimahnya, makhluknya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya, maka orang itu akan dimasukkan Tuhan ke dalam surga menurut amalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yang pandai berbicara dalam buaian pada waktu kecil hanyalah 3 orang. Di antaranya Isa, ada seorang laki-laki Bani Israel yang bernama Juraij. Ketika ia sembah, yang datang ibunya memanggilnya. Kata Juraij dalam hatinya, apakah akan saya jawab ibu saya atau saya terus sembahyang? Kata ibu, wahai Tuhan, janganlah engkau matikan ia sebelum engkau perlihatkan kepadanya muka perempuan pelacur. Dan Juraij tetap dalam tempat peribadatannya. Kemudian seorang perempuan menawarkan diri kepadanya untuk berbuat jahat. Juraij menolak perempuan itu, lalu datang kepada seorang pengembala, menyerahkan diri kepadanya. Kemudian ia melahirkan anak dan dikatakan anak Juraij. Orang banyak datang kepadanya menghancurkan tempat peribadatannya. Fitnah ya. Karena tadi sedikit tersinggung, ibunya memanggil tidak dijawab. Maka kalau bisa, kalau sholat sunat batalin saja. Mereka menyeret dan mencaci makinya. Kemudian Juraij berwudu dan terus mengerjakan sembahyang. Lalu datang anak itu seraya berkata, hai anak, siapakah ayahmu? Jawabannya, pengembala. Orang banyak tadi lalu berkata, kami dirikan kembali tempat peribadatan dari Mas. Kata Juraij, jangan, cukup beli tanah saja. Ada lagi seorang perempuan Bani Israel sedang menyusukan anaknya, maka seorang laki-laki lalu di tempatnya menunggang. Jadi Juraij dipanggil ibunya lagi sholat, tidak menjawab. Makanya ibunya, ya Allah, minta sama Allah, jangan kau matikan anak saya sebelum ada perempuan yang ingin memfitnahnya, seperti itu Juraij. Makanya kalau sholat sunat batalin saja kalau orang tua memanggil. Kuda lagi tempat rupanya, kata perempuan dan itu, wahai Tuhan, jadikanlah anakku sempurna seumpama orang ini. Anak itu pun lalu meninggalkan susu ibunya dan menghadap kepada yang menunggang kuda itu. Katanya, wahai Tuhan, janganlah engkau jadikan saya seumpama dia. Kemudian anak itu kembali menghisap susu ibunya. Kata Abu Hurairah, seolah-olahnya melihat Nabi SAW menghisap jari beliau.
Kemudian lalu pula di tempat itu seorang budak perempuan. Kata perempuan atau perempuan itu, wahai Tuhan, jangan engkau jadikan anakku seumpama orang ini. Anak itu pun lalu meninggalkan susu ibunya. Katanya, wahai Tuhan, jadikanlah saya seumpama dia. Ibunya lalu berkata, mengapa begitu jawabannya? Orang yang menunggang kuda tadi adalah seorang yang sangat takabur, sedangkan budak perempuan itu banyak orang berkata kepadanya, engkau pencuri dan penzina. Berzina. Padahal ia tiada pernah terbuat demikian. An Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim wa amma Isa fa ahmaru ja'dun ariyadus sadari wa amma Musa pada mau jasim sabatu. Dan Ibnu Umar radhiyallahu katanya Nabi SAW bersabda, saya melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Musa dan Ibrahim. Isa merah kulitnya, keriting rambutnya, lebar dadanya, dan Musa kemarah-marahannya, tinggi besar, tiada keriting rambutnya, seolah-olah beliau dari kaum Jud. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an katanya Nabi SAW bersabda, saya melihat Nabi Isa, Musa dan Ibrahim. Isa merah kulitnya, keriting rambutnya, lebar dadanya, dan Musa kemerah-merahan, tinggi besar, tiada keriting rambutnya, seolah-olah beliau dari kaum Zud. Ya. Dari Abdullah radhiyallahu katanya, pada suatu hari Nabi SAW menceritakan di tengah-tengah orang banyak tentang Al-Masih Dajjal. Beliau bersabda, Tuhan itu tiada buta sebelah ketahuan. Al-Masih Dajjal itu yang halal, buta matanya sebelah kanan, seolah-olah matanya itu anggur yang terulur. Keluar pada suatu malam, waktu saya tidur dekat Ka'bah, saya bermimpi ketika itu. Saya lihat ada seorang laki-laki kemerah-merahan, warna kulitnya amat bagus sekali, rambutnya terurai antara bidang bahunya, tersisir baik kepalanya, menitikkan air lincir berkilat, diletakkannya tangannya di atas bahu dua orang laki-laki, dan ia tawaf di Baitullah Ka'bah. Kemudian saya melihat seorang laki-laki di belakang orang itu, keriting lagi pendek, rambutnya buta, matanya sebelah kanan, serupa dengan orang yang saya lihat dari Ibnu Qotah. Diletakkan kedua tangannya di atas bahu seorang laki-laki juga tawaf di Baitullah. Saya bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, Al-Masih Dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayalah orang yang paling dekat kepada anak Maryam, Isa. Semua nabi-nabi itu seketurunan tiada seorang pun nabi dalam masa antara saya dengan dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi-nabi itu bersaudara karena seketurunnya ibunya berlainan, sedangkan agamanya satu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, Isa anak Maryam melihat seorang laki-laki mencuri, lalu dikatakan pada laki-laki itu, engkau mencuri? Kata laki-laki itu, tidak. Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia. Kata Isa, saya percaya kepada Tuhan dan saya dustakan mata saya. Dari Umar radhiyallahu an katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kamu memuliakan saya berlebihan sebagai orang Nasrani, memuliakan anak Maryam. Saya hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah
keadaannya apabila anak Maryam turun kepadamu dan menjadi imam di antara kamu. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Dajjal itu keluar, dia membawa air dan api. Adapun yang dilihat oleh orang itu seperti api, sebenarnya ialah air yang dingin. Adapun yang dilihat orang itu sebagai air dingin, sebenarnya ia adalah api yang membakar. Siapa yang mendapatinya di antara kamu, hendaklah ia masuk ke dalam apa yang lihatnya berupa api, karena sebenarnya itulah air yang dingin, kata Hudzaifah. Dan lagi saya mendengar beliau bersabda, ada seorang laki-laki sebelum kamu didatangi malaikat untuk mengambil rohnya, dikatakan kepadanya, adakah engkau mengerjakan? Kata malaikat, coba perhatikan jawabannya. Yang saya ketahui hanyalah saya jual beli dengan manusia di dunia, dan saya pun mengambil dan memberikan dari dan kepada mereka. Saya beri janji orang yang berkecukupan, dan saya bebaskan orang yang berkesempitan. Tuhan memasukkan orang itu ke dalam surga. Kemudian berkata Huzaifah, dan saya mendengar pula beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang telah mendekati ajalnya. Setelah itu putus harapan untuk hidup. Ia berwasiat kepadanya, keluarganya, apabila saya telah mati, kumpulankan kayu api yang banyak untuk membakar saya, dan nyalakan api dengan kayu itu apabila apa itu atau memakan dagingnya dan telah sampai kepada tulang, dan tulang itu pun telah terbakar pula, maka ambillah kantung buka seperti jadi abu. Kemudian nantikanlah waktu itu yang keras anginnya, dan terbakarlah abu itu ke laut. Mereka pun mengerjakannya. Kemudian Tuhan mengumpulkan kata Tuhan kepadanya, mengapa engkau perbuat yang demikian itu? Katanya, karena takut kepada engkau Tuhan mengampuninya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bani Israel itu diperintah oleh nabi-nabi, setiap orang nabi mati digantikan nabi yang lain, tetapi tidak ada nabi sudahku, dan akan ada khalifah-khalifah mereka itu sampai banyak. Sahabat-sahabatnya bertanya, maka apakah perintah Tuhan kepada kami? Beliau bersabda, tepatilah bai'at, perjanjian yang pertama, kemudian yang berikutnya berikan hak mereka. Sesungguhnya Tuhan akan menanyai mereka tentang pimpinan perintahan yang mereka jalankan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, kamu akan mengikuti sunnah atau tradisi orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Biarpun mereka memasuki lubang atau sebangsa atau biawak, kamu juga akan memasukinya. Kamu berkata, hai Rasulullah SAW, Yahudi dan Nasranikah? Nabi SAW bersabda, siapa lagi? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, sampaikanlah pesanku, biarpun satu ayat sepatah kata. Boleh kamu mendengar cerita dari Bani Israel, tiada salahnya sekedar mendengar cerita. Satu, dalam hadis lain diperingatkan oleh Nabi supaya cerita-cerita dongeng Bani Israel atau Yahudi itu jangan dibenarkan dan jangan ditolak. Dalam siapa yang mengajarkan atau berdusta tentang aku membuat hadis palsu, maka hendaklah ia mendiami tempatnya dalam neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, orang Yahudi dan Nasrani tiada mencelup rambutnya, kumis dan jenggot, maka hendaklah kamu berbeda dari mereka.
Dari Jundub katanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mendapat luka dan tiada sobar, lalu diambilnya pisau dan dipotonglah tangannya, maka mengalirnya darah terus menerus sehingga akhirnya ia mati. Tuhan berfirman, hambaku mempercepat kematiannya, aku melarangnya masuk surga. Seterusnya, tiada bersyukur atau babul kufri bin ni'mah. Pertemuan pagi yang sangat berbahagia ini seputar tentang Nabi Khidir. Siapakah Nabi Khidir itu? Sudah kita baca tadi hadis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi Nabi Khidir itu adalah, maka lalulah ya tempat itu Ubay bin Ka'ab ibnu Abbas lalu memanggilnya, katanya, saya bertikai pendapat dengan kawan saya ini tentang sahabat Musa yang dimintakan Musa agar diberi jalan supaya dapat bertemu dengannya. Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir itu di laut, ya. Jadi pertemuan kali ini hadis tentang Nabi Khidir. Seterusnya kita baca hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, dan kita diberikan anak soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Kami ditemani sama si Meng pagi yang sangat berbahagia tuh. Ya. Pagi cerah, Bandung, Antapani seger. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Bunga di Kemeng. Ya. Mungkin segitu saja, walaupun airnya telat, gak apa-apa guys. Ya, karena si Meng selalu hadir menemani. Ya, terima kasih atas kopinya. Selamat ngopi dulu, jangan lupa ngopi. Teh manis, semanis yang membuatnya. Jahili dengan sholawat. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya habibi ya Rasulullah. Berdiri mengucap salam padamu hai junjunan. Salam hormat kami ucapkan padamu ya Rasulullah, padamu ya Habiballah. Syafaat yang kita harap nanti di suatu saat, tempuhlah jalan melalui kekasihnya Nabi Muhammad yang mulia. Terus diteruskan dengan sholawat. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu dzurri anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Anta imamul hadra sultanu al-ghaibi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.